kesukaan Ana ya bang? Iya. Kesukaan Ana tuh tentang kebahasaan bang. Oh mantap. Sebenarnya kalau misal kita gimana ya kita Iya. jadi kayak gini bang ya, kalau misal kita nakal kita harus ada yang punya dibanggain bang. Masih ya nakal doang nggak punya dibanggain. Iya. Nggak guna juga kan ya. Betul. Seenggaknya kalau misal kita nakal ya kita harus ada apa yang bisa kita banggain gitu. Betul. Ya semisal anak mau banggain ya nggak terlalu banggain juga ya. Gimana sih? Ya pokoknya anak pribadi senang sama namanya kebahasaan gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana brother Pak Salahuddin? Alhamdulillah bang, baik bang. Gimana perasaan Anda di tempat ini? Mana ya? Enak sih. Adem juga, ada AC-nya juga kan. Oh, baru pertama kali aku masuk studio ini. Iya bang, baru pertama kali semua bang. Enggak tahu nih, aneh mondok ya dari kelas 1 sampai kelas 6. Baru pertama kali aneh masuk ini bang, Dead Studio. Oh iya, kan iya, Dead iya. Studio kan ya bang. Makasih bang udah ngundang aneh di Dead Studio ini kan. Dari kelas 1 sampai kelas 6 baru pertama kali nih bang masuk. Terus Bang Faiz sih apa waktu mondok tuh emang bener-bener nggak ada orang apa yang ngasih tahu bahwasanya ada ekstrakurikuler Dead apa gimana gitu? Bisanya baru tahu sekarang. Kan gitu ya bang ya. Dead, anak tahu bang. Dead kan komputer tuh. Anak tahu kita ngelatih skill kita di komputer kita. Iya. Cuma anak baru tahu di Dead itu ada studionya bang. Oh iya. Jadi kita, nah seenggaknya nih anak aja diundang jadi tamu abang kan ya di Dead Studio ini kan. Ya anak baru tahu nih. Mungkin anak yang pertama kali ya nih bang ya. Iya ini baru pertama kali. Bang Faiz ini, Bang Faiz baru tamu pertama nih buat nyampein podcastnya. Ini ya, kebanggaan bagi anak bang. Thank you bang ya. Iya, Thank you bang. Thank you. Jadi Studio Dead ini baru dibangun, ya bukan baru dibangun, baru dibikin tuh baru-baru kemarin. Aslinya tuh wacana ada studio tuh dari tahun awal mula adanya Dead lah. Cuman baru terlaksananya baru sekarang. Nah, jadi gitu ya bang ya. Iya. Iya. Jadi adanya Studio Dead itu tuh gara-gara itu. Iya. Itu tuh ya pendahulu lah, ada bahwasanya pendahulu tuh punya ada wacana buat bikin studio. Nah, cuman baru terlaksana sekarang. Ya udah, moga-moga lancar selalu. Amin. Moga-moga ini terkenal. Amin. Viewersnya banyak. Amin. Iya. Oke, Pak Salahuddin. Iya Pak. Gimana perasaan Anda ketika mondok sih 6 tahun di Darun Najat? Mana sih bang ya? Dibilang sedih bang. Dibilang seneng susah kan. Ya gimana aja lah, tergantung kitanya kan. Gimana aja gitu. Semisal kayak kita mau susah ya susah, kita mau enak ya enak, tergantung diri kita aja gitu bang. Iya. Cuma ya penempatannya emang ada dalam diri sendiri sih ya gitu bang. Terus tahu pondok pesantren ini tuh dari mana? Tahu bang. Tahu dari mana? Apa ada kakak kelas apa kakak kandung kamu pernah mondok di sini apa saudara apa gimana? Iya, kakak anak mondok di sini bang. Masuk tahun 2009 apa 2010 kan? 2009 2010 tuh kakaknya anak mondok di sini. Jadi ya mungkin lah sebagai penerus lah ya. Sebagai penerus kita. Ya mau gimana lagi sih? Udah mondok sini aja dah. Yang udah terjamin juga kualitasnya. Buktinya kakaknya anak juga kayak gitu kan udah hebat lah. Ya cuma walaupun saya anak pribadi kayak gini kurang ya tahu sendiri lah. Gitu. Terus punya motivasi apa sih pas mau mondok sini? Ada motivasi apa gitu biar bisa mau mondok sini gitu? Motivasi ya bang? Ya biar bener aja sih bang. Biar ya, bener. Walaupun gak semua pondok bisa bikin bener orang, cuma seenggaknya kita punya pondasi hidup lah bang ya. Iya. Biar gimana sih? Kayak semisal kita di luar nih ya bang.
pergaulan bebas banyak bang, Ya. tawuran banyak. Oh, itu mah nggak usah Nah, kan? ditanya itu mah. Banyak lah bang kayak gitu bang. Heeh. Maksiat ya banyak ya. Walaupun kita di pondok juga kadang sering maksiat, cuma kan kita masih ada rasa gimana ya, kayak nggak ada rasa dijaganya gitu kemaksiatan kita. Kan kalau semisal di luar, abang tahu sendiri gimana. Aduh, itu mah di luar pikiran malah. Iya makanya kita ya alhamdulillahnya anak bisa Alhamdulillah, mondok di sini bisa mondok ya. di sini. Motivasi terbesar anak ya moga-moga dijauhi dari Amin, ini, amin. pergaulan bebas gitu sih ya bang ya. Nah. Makna yang namanya orang tua kan ya, Iya. nggak mau anaknya lebih buruk daripada orang tuanya sendiri kan. Iya, Nah, iya. makanya lebih baik dipondokin gitu. Iya. Ya walaupun nggak setiap pondok bisa bikin semuanya benar dan nggak setiap orang yang mondok Dan- bisa jadi kiai juga kan ya bang ya. Betul itu, betul. Nah, seenggaknya kita udah punya fondasi hidup, fondasi buat nanti melangkah kita kehidupan selanjutnya. Maksudnya Betul. kehidupan kita setelah SMA sebelum habis kita mondok tuh mesti rasanya berbeda gitu Wah, kan. itu mah emang bener. Nggak ada rasa itu mah. Iya iya. Terus waktu pertama kali kesini tuh kesannya gimana? Ngeliat pondok pesantren ini gitu. Kesannya mana sih ya? Ya sewajarnya pondok aja, pondok modern Oh. kan, sewajar kayak pondok modern. Tapi seiring berjalannya waktu pembangunan di sini, ya alhamdulillah Iya, agak ada peningkatan, iya. kualitas, kuantitas maju semua di sini ya. Dulu juga waktu saya baru mondok ke sini ya, saya tuh nggak nyangka mau masuk apa ya, masuk pondok juga dulu situ ya. Mohon maaf, depan ruang guru juga becek kayak gitu. Tapi sekarang ya masya Allah. Iya bang, Depan Anda ruang juga guru. rasain sendiri ya bang. Ah. Ya, kayak gitu, alhamdulillah ada peningkatan setiap tahun tuh ada yang bangun. Iya. Masya Allah pondok ini moga-moga berkah lah bang ya. Iya, amin, amin. Terus apa namanya? Gimana sih rasa-rasa waktu apa jadi anggota tuh jadi anggota kamar, apalagi diurus-urus sama mudabir kamar gitu. Gimana sih? Jadi nostalgia nih bang ya. Iya. Ya, aneh kan udah kelas 6 nih ya bang ya. Masa iya nostalgia? Gak apa-apa Ya deh. nggak apa-apa lah, wajar itu. Ya buat ini. Jadi dulu pas anak kelas 1 kan. Masih ya kayak gitulah selayaknya kita anak diasuh sama bapak, anak diasuh sama mama kan. Kita diurus bener-bener tuh bang dari kelas 1 sampai kelas 4 bang. Iya, betul. Anak pribadi ya. Gimana? Ya alhamdulillah lah. Walaupun seenggaknya orang tua nggak ada, orang tua di rumah nyari kerja, kita masih dibimbing sama yang namanya mudabir, pengurus kamar kan. Iya, betul. Yang ngayomin kita, yang kalau tidur bareng, kalau ada makan bareng, susah seneng bareng lah. Kita yang salah nanti mudabir yang kena di apa ya, maksudnya ya dibilangin sama atasannya juga. Jadi kita anggota tidur sama mudabir kan. Mudabir itu pengurus. Ya enak nggak enak ya mau gimana sih bang ya. Iya, Namanya betul. orang tua di kamar kan. Ya udah kita taati aja apa yang mereka ucapin ke kita, mereka yang ngomongin ke kita. Jadi kita taati aja lah kayak gitu. Dulu Pais pernah ngalamin saat bagi nasi tuh ngantri panjang banget. Apa pernah ngalamin itu? 2,5 tahun bang. Oh, ngalamin. gila. 2 tahun setengah. Benar-benar. Nyampe pas itu anak bang lagi jaroban. Gatel-gatel budigan di tangan dia. Iya, budigan lah. Wajar lah, santri. Iya. Gatel-gatel. Ya Allah, yang namanya makan susah bang. Nyampe anak minta tolong sama teman anak. Afan lah nih tolong ambilin nasi tangan anak kayak gini jaroban. Ya minta tolong sama teman Betul, ya. betul. Siapa lagi sih yang mau kita minta tolong kalau bukan teman kita kan? Yang Iya. namanya di pondok, orang tua jauh, bapak jauh, keluarga jauh kan. Mau nyuruh mudabir gak enak. Yang nyuruh masa iya nyuruh kakak Iya, kelas. makanya itu. Kali kita ke teman sendiri lah, ya minta tolong sama temen ini dalam 2,5 tahun ngantri panjang bang. Tapi alhamdulillah sekarang bang, sekarang setiap kamar dibagiin nasi kan. Kayaknya abang juga mungkin ini apa program kerja dari pengurus-pengurus tahun lalu. Mungkin Iya. abang juga salah satunya kan. Lah, iya betul. Ya kayak gitu. Mungkin ya alhamdulillah sekarang makannya gampang, apa gampang, bersyukur banget lah bang. Jadi kita tinggal fokusin cara belajar kita, jiwa kita dalam belajar gitu doang bang. Iya betul. Terus waktu anggota tuh apakah Bang Faiz pernah
mengikuti ekstra gitu. Ekstra apa aja, kayak di sini kan banyak kayak ekstra. Ya. Kayak ada porpida, gimnastik, apa pencak silatnya apa tuh? PN. PN ya pagar Nusa. Kalau dulu mah PSHT apa Iya, iya. yang lainnya lah. Ya. Apa dulu pernah mengikuti ekstrakurikuler kayak gitu? Pernah bang, anak Apa porpida. Oh, Main porpida. bola biasa. Oh, biasa main bola. Main bola. Gila main bola. Iya, ya hobi sih juga sih bang. Hobi. Masalah bisa nggak bisa mau belakangan, yang penting kita Betul. meluangin waktu kita kan, apa ya, kalau misal ada waktu luang ya kita harus diisi dengan hal-hal positif. Iya. Misal kayak kita ngikutin ekstra nih, misal kita mau ngikut ekstra gimnastik ya bang ya, gimnastik kan kita bisa namanya melatih fisik mental kita, Iya. kita bisa jungkir balik segala macam gitu. Dan ada pasida juga kan ya bang ya. Iya, Ya pasida. kita itu pasida pramuka gitu. Ya kalau aneh kan porpida tuh, jadi kita ya melatih skill kita bermain bola. Iya, Gitu betul. sih. Saya mah anak cuma ikut porpida doang bang. Dulu sih apa kegiatan yang ente suka pada waktu anggota? Kegiatan kesukaan ente lah, kayak muadasa apa wahadoro itu. Kesukaan anak ya bang. Iya. Kesukaan anak itu tentang kebahasaan bang. Oh, mantap. Sebenarnya kalau misal kita gimana ya, kita Iya. jadi kayak gini bang ya, kalau misal kita nakal, kita harus ada yang punya dibanggain bang. Masih ya betul. nakal doang nggak punya dibanggain, Iya. nggak guna juga kan ya. Betul. Seenggaknya kalau misal kita nakal ya kita harus ada apa yang bisa kita banggain gitu. Betul. Ya semisal anak mau banggain ya nggak terlalu banggain juga ya, gimana sih ya, pokoknya anak pribadi senang sama namanya kebahasaan gitu ya, entah itu muaris lugo, entah itu tasjio lugo, muhadasa, muhadoro. Alhamdulillah anak seneng bang, walaupun kadang kesel juga kalau lagi nyingsa muhadoro tuh. Itu mah Aduh. bener-bener Ya harus gitu tuh. mikirnya Ya kagak mikir juga sih kalau orang udah pinter mah ya bang ya. maafnya dulu emang saya kalau bikin satu, wah itu bener-bener udah pikirannya kemana-mana lah. Udah nggak bikin insa sekarang udah jadi. Iya. Sekarang udah fokus dah. Fokus dah. Sekarang tinggal kayak gini aja konten-konten Iya, kan iya, bang ya. iya. Tinggal Betul lah. tambahin viewer juga kan, follower itu gampang, nggak mau udah Iya, nggak betul, pikir itu betul. lagi. Terus kan Bang Faiz tuh sekarang udah 6 tahun ya, 6 tahun di 6 tahun, sini. Bang, di sini, Bang. Pasti dulu tuh ada masa-masa ke pengurusan kamar. Iya. Entah pengurus kamar apa pengurus persada tuh. Iya. Itu rasanya gimana sih? Masuk jadi anggota pengurus gitu. Rasanya bang, Iya. nano Nano gimana? ya mix campur aduk gitu. Aduh. Ada warna-warni kan, Nah. ya ada susah ada seneng, ada bahagia ada duka, ya kayak gitulah bang. Iya, iya. Abang juga pernah ngerasain jadi bersana, bisa kayak gitulah. Iyalah, biasa lah. Di sini kan namanya Iya, organisasi iya, wajib. iya. Organisasi wajib ini mah kudu Iya, dilakuin bilangnya lah. kita setiap santri Darun Najat kan gitu, nggak bakal nggak Abdul kalau belum ngerasain namanya persadaan. Makanya yang mau mondok Darun Najat ya moga-moga nyampe 6 tahun, nyampe lulus kita lulus bareng. Betul. Terus sih waktu jadi mudabir tuh kira-kira bagian apa tuh waktu jadi mudabir? Anak pas waktu mudabir, di bagian penggerak bahasa bang. Penggerak bahasa. Wah, Nah, makanya anak kan seneng dalam bahasaan. Ya masa iya Benar, nggak jadi benar, bagian benar. penggerak bahasa. Mantap lah. Iya, anak jadi bagian penggerak bahasa. Nah, Tuh, terus ya kayak gitulah, sering ngituin anggota. Kontrol, ya kan? siang-siang. Pas pada waktu pada makan tuh anak kontrol. Yang ngomong bilugatul wataniyah, yang ngomong bahasa Indonesia, Bayu Akib. Maka diiko. bener lah. Hukum lah dihukum. Kalau kayak lari-lari. Iya, lari-lari. Kalau push up gitu. Itu juga cara kita untuk membudayakan budaya kita berbahasa bahasa Arab dan bahasa Inggris. Ya kan? Ya, betul, Ada betul. lughata tajul Madinah. Yang namanya lugho itu yang namanya bahasa mahkota kita, mahkota pondok kan. Iya. Masa iya mahkota taruhnya di bawah ya nggak mungkin. Yang taruhnya di atas. Iya, sudah taruh di atas, bener. Ya. Tuh waktu jadi apa? Jadi bagian bahasa ya. Iya. Itu tuh ganjelannya apaan aja gitu.
gejala kayak problem bahasanya problem. Lantas kadang anggota juga kurang kesadaran juga ya bang ya. Iya. Padahal kita pondok bahasa gitu ya, makanya kita saling ingetin yang namanya pengurus. Kita ada namanya kegiatan kontrol mengontrol, ada kegiatan kayak gitu yang namanya buat ngawasin keanggotaan. Nah, yang paling batin juga ya bang ya, ini bang, anggota kadang kagak praktek kayak gitulah. Ya benar itu mah, susah malah ya, nggak susah-susah juga sih ya, asal kita ngajaknya enak aja. Iya, tergantung orangnya juga sih. Entah misal anak kalau orangnya fan kadang orangnya ya enak lah, enak dibawa buat anak-anak gitu, enak, malah anak-anak seneng kalau misal anak yang bawa gitu ya. Alhamdulillah kayak gitulah, problemnya cuma itu doang. Terus waktu jadi pengurus pesada tuh gimana tuh? Rasanya tuh Pengurus pesada emang amanat yang paling amanat banget bang. Disumpah pakai Quran, disumpah pakai Quran, ya Allah, itu memang tanggungan paling berat. Pertama kali anak disumpah pakai Quran, tuh dari kecil anak nggak pernah disumpah pakai Quran. Cuma gara-gara di sini mah cuma gara-gara organisasian aja ada disuruh sumpah pakai Quran, bayangin bang. Bener. Walaupun yang syahadat tuh bukan gimana ya, jadi yang disumpah satu cuma buat rame-rame. Iya benar gitu bang, karena gila, masya Allah buat sumpah tuh emang bener-bener Darun Najat kudu punya amanat yang besar. Iya jelas itu mah. Iya. Terus waktu jadi pengurus persada tuh jadi bagian apa? Pengurus persada bagian sekretaris bang. Sekretaris mantap lah, ngedit masih nom sana bang, masih nom mana di sini tuh nggak ada yang nom, sama rata semua. Ya enggak, anak masih kurang aja gitu, ngerasa kurang. Apalagi ya kayak gitu dalam hal edit mengedit, saya mah masih kurang aja gitu. Gimana sih rasanya tuh kalau ada acara-acara gede ya, kayak panggung gitu, rasanya gimana? Apa kesibukan sekretaris itu? Pusing bang, pusingnya gimana? Atau belum ngurus surat, ngurus desain. Itu mah ya jelas kan? ya. Belum bolak-balik sana sini, semisal desain ditolak, Nah, makanya sakit paling sakit. Nggak juga sih ya bang, itu juga buat bahan pembelajaran kita gitu. Iya. Ya emang semisal desain kita jelek, ya di komen ya itu kekurangan kita. Malah ada orang yang kalau kekurangan tuh punya kita kekurangan, malah ada orang yang ngasih balasan orang yang tahu kekurangan kita, malah orang yang tahu kekurangan kita malah kita kasih dia tuh, ada orang yang kayak gitu. Betul. Jadi kita nggak tahu kekurangan kita, tapi orang lain tahu kekurangan kita itu. Ya makanya ya buat pelajaran anak ya mungkin desainnya anak jelek kayak gitulah ya, makanya sering ya kayak gini ya sokrontat gitu. Terus paternya itu siapa tuh waktu persada? Dimas Saputra. Dimas Saputra. Iya. Tuh kalau lagi kerja tuh emang bareng apa gantian itu? Gantian bang. Masa yang bareng gitu? Laptop satu. Ya kan kita kan capek butuh istirahat, masa bareng nanti dia dijadwal. Iya dijadwal. Semisal anak melek malam nanti dia pagi. Kalau semisal anak pagi dia malam, kayak gitu tiap hari gitu. Ya ganti-gantian lah ya namanya temen kan, kayak gitu, saling pengertian juga. Betul. Terus gimana setelah perasaan Anda ya setelah melepas dari amanat itu, rasanya gimana tuh dari pengurus persada gitu? Gimana rasanya? Ringan, nggak ada beban. Maksudnya gimana itu? Pusatnya nggak ada bebannya gini bang. Ya kita udah melewati yang namanya amanat dengan sumpah. Jadi kita tinggal fokus yang namanya ujian terakhir kita, ujian terakhir kelas 6 mana bang. Jadi anak tinggal fokus kayak gitu doang. Kalau misal kepengurusan alhamdulillah ya selesai sudah masa pengurusannya anak, dan anak bersyukur gitu masih diberi kemudahan buat maju terus gitu, betul. Ya. Banyak teman-temannya anak yang kayak gitulah, ada masalah bisa dikeluarin kayak itu, alhamdulillah kita semua masih dijaga gitu. Alhamdulillah. Terus
Ya, waktu ini sih awal ujian tuh kan pas kelas 6 semester awal Ya. ada yang namanya ujian dari kelas 1 sampai kelas MA. Nah itu tuh gimana sih materinya apaan aja itu yang dipelajari? Apa sama yang waktu MTS-nya apa gimana? Ya, Ada dua-duanya perbedaan? SMA, MTS SMA Oh, semuanya pelajari semua. Jadi kita dikasih kisi-kisi, ini nanti yang keluar bab ini, bab ini, bab ini. Kita pelajari dari kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 malah. Betul. Masya Allah. Anak juga gak nyangka, astagfirullahaladzim, mau ngeluh ya mau gimana, yang namanya ya ngeluh juga percuma, udah ditentuin juga, ya anak mah setiap ada kesusahan mesti ada kesenangan. Iya, betul. Gitu. Ya mungkin kita bersusah dulu, lalu bersenang-senang kemudian. Ya dulu juga saya waktu zamannya waktu kemarin lah saya mondok ya sama kayak ini juga saudara Pais gitu. Ada yang namanya ujian pertengahan kelas ujian apa ya semester awal kelas 6. Nah itu tuh materinya tuh diuji dari kelas 1 sampai MA kelas 4 ya kalau nggak salah. Nah itu jadi semua materi dari mulai apa Drusulugo apalagi Banyak kita loh, aduh itu mah banyak. masalah kita banyak lah intinya itu tuh semua kita pelajari. Nah habis itu semua soal-soal itu habis itu kita jawab tuh sebisanya kita sepemahaman kita loh dari mondok dari kelas 1 sampai kelas 6. Terus gimana Bang Faiz ketika sekarang nih udah menginjak masa-masa terakhir Bang Faiz di kelas 6 ini nih udah selesai ujian, gimana rasanya tuh ujian nyai malah ujian nyai Ya rasa senang wajar ya, Bang. Yang namanya kita udah bisa nyelesain ujian. Nah yang namanya ujian IHI kan itu udah jelas, Bang. Ujian IHI itu udah jelas kita mau diuji apa. Nah kemarin pas kita habis ujian, Bang, kita langsung istimewa sama direktur kita. Direktur kita ngasih arahan yang namanya ujian kalian tuh pas ujian IHI itu masih jelas ujiannya gitu, masih jelas. Jadi kita tahu apa yang bakal diuji. Nah kita harus pelajari itu. Tapi ujian sesungguhnya adalah ujian setelah ujian itu. Nah, maksudnya Bang? Iya paham. Iya paham. kayak gitu. Jadi ujian yang sebenarnya adalah ujian yang mana kita nggak tahu bahwasanya kita lagi diuji. Ya iyalah. Gitu Bang. Jadi ya kayak gitulah. Makanya dibilang plong, ya plong alhamdulillah. Cuma kita masih wanti-wanti aja gitu. Barangkali anak pribadi masih belum tahu bahwasanya ini anak sekarang lagi diuji gitu. Makanya takutnya gitu. Barangkali anak terpleset di tengah jalan tiba-tiba di DO kan mau dibilang menjalik Bang. Iya, dibilang menjalik. Moga-moga kita anak pribadi, anak semua sangkatan lulus amin. kayak gitu Amin. Bang. Nah, bangga cuma ya sepatutnya aja kata Amin. gurunya anak tuh kayak gitu. Bangga sepatutnya aja, sedih sepatutnya aja. Ada kalanya bangga nggak usah terlalu bangga, sedih nggak terlalu sedih gitu. Terus emangnya angkatannya Bang Faiz itu namanya apa sih? Angkatannya asu aja Bang. Oh, angkatan ke 32. Oh, 32. Iya, udah 32 tahun Darun Najat berdiri Bang. Emang gak nyangka lah Darun Najat tuh the best, intinya the best. Terus gimana sih rasanya ya? Kalau kan ada ya setiap tahunnya itu yang namanya agenda Ramadan. Nah, itu tuh apa ya? Pasaran Iya, kitab. Nah, iya. itu tuh gimana sih rasanya menurut ini saudara Pais lah, Bang Pais, gimana rasanya? Ya pasaran kayak kita ngaji dari pagi, siang, sore, malam ngaji terus. Habis subuh kita namanya apa tuh? Kuliah subuh. Iya kuliah subuh. Habis subuh kita kuliah subuh. Habis kuliah subuh kita muadasa tuh. Muadasa ini ngobrol sama bahasa Arab. Betul. Habis muadasa kita ngaji tafsir Jalalain sampai jam 11. Iya, habis itu selesai ngaji siang. Habis ngaji siang selesai jam 2:30. Terus siap-siap mandi, terus jam 3 masjid. Habis itu ngaji lagi.
ngaji Iya. terus pokoknya, ngaji selesai jam 5. Jam 5 benar. keluar kamar beres-beres lah, nyampe setengah 6 kudu ada di masjid setengah 6. Ya iyalah, kan kudu ini apa ya, buat dapetin takjil lah. Iya. Takjil dari pondok. Setengah 6 wajib di masjid, kita belajar, kita halqa sama mudabir juga bang. Iya, Jadi lah kayak gitu, iktikaf di masjid lah bahasanya. Terus habis itu pokoknya ngaji terus tuh bang, ngaji terus. Ramadan full ngaji tadarus, alhamdulillah Bener. enak, setengah bulan di pondok, masya Allah, nambah pahala. Terus gimana sih ya perasaan Bang Faiz nih kalau lagi waktunya ini perpulangan tuh rasanya gimana? Apa beda, awalnya beda tuh pondok sama rumah, apa pengennya tuh anak kalau di rumah pengennya di pondok aja sumpah kayak gitu. Apa gimana gitu? Mana ya? Jadi ada kalanya kita kangen pondok, dan ada kalanya kita kangen rumah. Benar. Semisal kita di rumah, kita kangen pondok. Semisal kita di pondok, kita kangen di rumah. Kayak gitu lah bang. Bener lah. Iya. Terus harapannya Bang Faiz nih ya, harapannya nih, apa harapan Bang Faiz ketika udah lulus nih, bentar lagi lah Bang Faiz nih, bentar lagi. Apa harapan Anda gitu? Harapan buat diri sendiri, atau buat pondok. Buat diri sendiri dulu lah. Diri sendiri, ya moga-moga husnul khotimah. Amin, amin. Sukses dunia akhirat. Kan? Amin, amin. Iya. Amin. Ya kita semua kayak gitulah. Kita pengen husnul khotimah. Amin, amin. Sehat walafiat terus lah. Pokoknya sukses dunia akhirat lah gitu aja bang. Nah, terus kalau ini harapan buat pondok gimana? Selalu maju. Amin, iya, wajib itu mah. Iya. Kualitas tinggi, kuantitas juga tinggi. Betul. Terus ada pesen gak nih buat Bang Faiz nih, buat keluarganya, apa buat rekan-rekannya, apa gimana? Ada pesan apa gitu? Apa ya bang ya? Pesannya ya gimana ya? Jadi kayak gini nih. Innamal usri yusra. Innamal usri yusra. Setiap ada kesusahan mesti ada Solusinya. iya. Setiap ada kesusahan mesti ada kesenangannya juga bang. Jadi Allah tuh nggak bakal ngasih cobaan yang berat kepada kita. Jadi Allah tuh nggak bakal ngasih cobaan ke kita jadi setingkat kemampuan kita. Jadi Allah tuh nggak bakal ngasih cobaan ke kita melebihi batas kemampuan kita gitu bang. Jadi ya kalau semisal kita semua, kalian semua dapat masalah, ya hadapi aja, bakal selesai. Betul. Kalau punya masalah tuh dihadapi, itu solusi. Kalau kabur bukan solusi, gitu bang. Jadi kuncinya lah kalau ngelanggar ya harus berani dihukum. Jangan malah kabur, malah keluar mintanya udah keluar aja deh, itu bukan solusinya. Kalau ngelanggar ya harus berani dihukum. Oke, terima kasih ya buat Bang Faiz nih atas kehadirannya nih di Dead Studio. Ya thank you bang. Ya. Undangannya yang pertama kali. Bener. Ya makasih juga, makasih banyak nih bisa dateng, bisa ngobrol-ngobrol bareng gitu, bisa flashback Nostalgia. ke nostalgia masa-masa mondoknya dari kelas 1 sampai kelas 6. Gila, ini mah parah lah. Jarang-jarang ya ada orang yang nyeritain gimana tuh waktu dia mondok dari kelas 1, dari mulai tangannya kayak gini Seru banget. sampai akhirnya kayak gini. Jauh. Masya Allah. Ya, terima kasih ya Bang Faiz. Iya bang. Thank you. Ya, sekian ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.